Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa mahkunnah linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan dimanapun Anda sekalian berada, Anda semua insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan dimuliakan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai buah dari sholawat dan tahajud seorang pemuda. Buah dari sholawat dan tahajud seorang pemuda. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jika kesulitan sudah memuncak, tandanya pertolongan sudah dekat. Kuncinya adalah sabar. Nah, saudara-saudariku, ada sebuah kisah. Ada seorang pria dari desa yang bekerja di kota Jakarta sebagai kuli. Gajinya hanya pas-pasan saja, sedangkan proyek yang dia garap bersama rekan-rekannya berhenti selama beberapa bulan karena ada masalah. Hal ini membuat pria itu harus pulang kampung, karena jika terlalu lama menganggur di Jakarta, maka uangnya akan habis untuk biaya hidupnya sendiri. Maka saudara-saudariku, pulanglah pemuda ini ke kampungnya, dan dia menyadari kehidupannya belum berubah, masih susah, dan doa-doanya belum terkabulkan. Apa saja doa pemuda itu? Dia ingin memperbaiki kehidupannya. Rumah orang tuanya yang rusak ingin dia perbaiki, saudaranya ingin dia sekolahkan agar tidak seperti dia, dan
Di usianya yang hampir mencapai 40 tahun, tentu saja dia ingin segera menikah. Di kampung hidupnya semakin sulit saja. Ekonominya goyah karena dia tidak bisa bekerja, sedangkan pekerjaan di kota terhenti. Dia berkali-kali mencari kerja di kampungnya, namun belum menemukan yang tepat. Mau memulai usaha, tidak punya modal dan pengalaman. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, selama beberapa bulan pemuda ini menganggur dan kekurangan uang, ditambah lagi dengan saudara-saudaranya yang juga putus sekolah. Sementara orang tuanya sudah tidak mampu lagi menafkahi mereka karena sudah tua. Masalah hidup pria ini makin bertambah setiap harinya. Saudara dan orang tuanya jatuh sakit dan dia harus merawat mereka. Sementara itu, cibiran dari tetangga setiap hari semakin menjadi-jadi saja. Bahkan beberapa ada yang tega menghinanya dengan sebutan yang sangat menyakitkan seperti bujang tua, tidak laku, jomblo abadi, dan berbagai macam hinaan lainnya yang diterima oleh pemuda ini. Masalah hidup sudah menumpuk mulai dari masalah keluarga, ekonomi, dan jodohnya, sehingga hampir saja pemuda ini putus asa dengan kehidupannya yang serba susah itu. Nah, namun untungnya pemuda ini adalah seorang yang sangat sabar dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap saja memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masalahnya bisa diselesaikan dan keinginannya juga terwujud. Lalu pemuda ini teringat ceramahnya salah satu ustadz yang pernah ditontonnya di televisi, yang menganjurkan agar memperbanyak sholawat, mengerjakan sholat tahajud agar diangkat derajat dan kehidupannya. Lalu pemuda ini mulai saat itu rajin mengamalkan sholawat pada setiap kesempatan, dan pada setiap malam dia qiyamul lail melakukan sholat tahajud tidak pernah tinggal. Lalu pemuda ini selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, dimurahkan rezekinya, diberikan jodohnya, dan dilapangkan hidupnya, serta diangkat derajatnya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, di saat pemuda ini mulai melupakan masalah jodohnya karena kehidupan yang serba sulit itu, tiba-tiba saja datang sebuah tawaran pekerjaan dari tetangga di sebelah untuk membangun rumah. Dia langsung mengiyakannya karena dalam situasi menganggur dan butuh pekerjaan. Pemuda ini bekerja keras dan sangat bahagia karena berhasil mendapatkan pekerjaan. Keluarganya yang mulai sembuh dari penyakitnya, dan kebahagiaan itu bertambah dalam seketika saat sang pemuda bertemu dengan seorang gadis di tempat kerjanya itu. Gadis cantik itu membuatnya terpukau dan teman-temannya menyuruhnya untuk berkenalan, siapa tahu jodoh pemuda tersebut. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sang pemuda nekat berkenalan dan ternyata diterima dengan baik hati oleh sang gadis. Mereka kemudian dekat dan sang pemuda langsung saja datang ke rumahnya untuk melamar sang gadis. Jodoh tidak kemana, ternyata ayah sang gadis juga tengah ketar-ketir melihat anak perempuannya yang sudah cukup umur, yang belum juga menikah. Dia menerima lamaran itu tanpa memberatkan sang pemuda itu sama sekali. Lalu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pernikahan dilangsungkan
dengan sederhana karena kedua keluarga ini terbilang dari kalangan orang yang miskin. Namun mereka bahagia dan orang-orang di sekitar juga ikut bahagia dengan pernikahan ini. Saudara-saudariku, dalam waktu yang singkat, pria ini berhasil membangun keluarga barunya dari nol. Dia bekerja keras demi menafkahi istri dan anaknya yang masih dalam kandungan, dan rasanya dia selalu saja mendapatkan rizki yang berlimpah sehingga kehidupannya mulai membaik. Berselang 1 tahun, pemuda tersebut sudah punya jagoan baru. Anak pertamanya lelaki dan tampan serta lucu. Mereka sudah punya rumah sendiri di sebelah rumah orang tuanya. Rezekinya bertambah sehingga bisa membiayai saudara-saudaranya untuk melanjutkan sekolah, dan kehidupannya yang hampir putus asa kini berubah jadi sangat bahagia. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apa masalah Anda saat ini? Apakah masalah itu sudah memuncak dan hampir membuat Anda putus asa? Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bersabarlah, karena ketika kesulitan hidup Anda memuncak, bisa jadi itu adalah tanda pertolongan yang sudah dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimak dari kisah pemuda tersebut dapat kita ambil iktibar, dapat kita ambil pelajarannya, bahwa jika kesulitan kita sudah memuncak, itulah pertanda pertolongan Allah sudah dekat. Kuncinya adalah sabar. Dan dengan seorang pemuda tadi rajin bersolawat, mengamalkan solawat dan mengerjakan tahajud, maka Allah mengangkat derajatnya. Karena saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, banyak manfaat dari sholat tahajud dan banyak lagi manfaat dari kita membaca sholawat, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sholawat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Allah berfirman, Innallaha mawalaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Bagaimana caranya kita bersolawat? Yaitu dengan banyak-banyak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, 10 derajat kebaikan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 10 keburukan serta dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau 1 kali saja kita diangkat 10 derajat dan diampunkan 10 dosa kita. Jika kita bersolawat ribuan kali dalam 1 hari, berapa banyak keutamaan yang kita terima. Dan begitu pula dengan tahajud yang diperintahkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab saka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat derajat yang tinggi dan terpuji. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka jangan tinggalkan memperbanyak sholawat dan mengerjakan tahajud. Insya Allah, Allah senantiasa akan menolong kita dalam setiap kesulitan dan mengangkat derajat kita. Yang terpenting dalam kita beribadah, kuncinya adalah ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang
saya ceritakan ini dapat menjadi motivasi bagi saudara-saudara semua. Adapun yang benarnya datang dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.